Doni. Pertama tentu saya dan semua yang hadir di sini ingin tahu dulu kenapa RSI Jemur Sari adalah salah satu rumah sakit yang merespon dengan cepat program JKN KSI. Sementara yang lain masih ragu-ragu nih. Karena merasa bahwa dengan ikut menjadi peserta JKN atau rumah sakit yang ikut melayani peserta-peserta JKN KSI ini malah KIS ya. JKN KIS ini malah merugikan perusahaan rumah sakit itu. Nah, sekarang kenapa RSI malah merespon cepat untuk ikut melayani peserta JKN KIS? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi teman-teman sekalian. Terima kasih Bang Andi. Memang kita tahu bahwa Rumah Sakit Islam Jemur Sari ini awalnya sudah menerima askes, jam sostek dan jam kesmas. Sejak tahun berapa itu? Awal dibuka kita sudah menerima itu dan memang 60% itu dihuni oleh beliau-beliaunya itu. Dan kedua, kita ini rumah sakit Islam. Jadi maaf, kami memang perlu profit, tetapi kita juga punya ibadah. Jadi kita harus menolong sesama. Itulah nilai dasar daripada Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Dan yang ketiga, itu ada undang-undang. Ini program pemerintah. Jadi kita waktu peluncuran tahun 2014 awal, kita memutuskan harus menerima ini. Kita tidak ada alasan tidak menerima. Jadi itulah jadi dasar kenapa dalam pertama kali diluncurkan Rumah Sakit Islam Jemur Sari langsung memutuskan untuk menjalankan program BPJS ini. Jadi sejak awal ya? Sejak awal, betul. Iya. Nah kalau masih ada rumah sakit yang merasa ya bahwa kalau ikut mendukung program JKN kemudian terlalu banyak aturan. Belum lagi ada isu katanya kalau klaim susah. Belum lagi kalau kita pengobatan di luar aturan yang sudah dibuat itu juga sulit untuk klaim kembali. Nah dari pengalaman Anda boleh cerita? Pertama kami memang khawatir bisa-bisa ini defisit kita ini, ya, melihat hitung-hitungan gitu. Tapi dengan berjalannya waktu dan ini memang harus kita terima dan tentunya komitmen manajemen pertama. Kita menerima program BPJS, kalau kita ini BPJS, jadi istilah JKN ini kadang-kadang kita ini semua warga kita BPJS. BPJS Kesehatan ya? Kesehatan. Dan kedua, dokter-dokter ini kita berikan sosialisasi bahwa kita ini kita umat Islam harus ada menolong sesamanya. Dan komitmen ini alhamdulillah semua dokter di Rumah Sakit Jemur Sari menerimanya. Itu yang kadang-kadang saya agak merinding. Semua dokter ini? Ya. Bisa diklaim begitu ya? Betul. Jadi memang pertama itu masih dokter tetapnya. Kemudian dokter mitra itu kadang-kadang maju mundur gitu loh. Ya, maju mundur gini. Kalau nanti itu namanya poco-poco. Poco-poco. Iya. Nah, jadi kita terapkan. Nah, saya pikir ini memang kita tidak boleh mengenai mutu. Sehingga kita harus ada suatu kendali mutu dengan klinik 4B. Ada guideline-nya, bagaimana mengobati pasien. Tetapi yang efisien. Nah, jadi ada istilah kendali biaya juga. Nah, dengan pengaturan yang baik, teman-teman kita ini alhamdulillah. Jadi kita memberikan proporsi yang baik kepada dokternya. Dan memang kalau kita kan untung, ya jangan bilang untung lah. Ya untung lah gitu aja. Jangan berapa. Iya, susah bilang. Jangan berapa untungnya. Ya. Jadi kita ini saya bilang, ini seperti grosiran lah. Gitu ya. Kalau Tamrin CT itulah, di sini itu pasar atom. Badinya sedikit, tapi banyak. Iya, volume banyak. Emang jadi, berapa persen pasien JKN KIS ini? Jadi kami sekitar 70%. Sebagai dokter ini ya, mungkin Anda bercerita tentang pengalaman Anda sebagai pribadi, tapi bisa juga ini mencerminkan sejawat-sejawat Anda ya. Berkaitan dengan saya dengar sebagian dokter masih reluctant, masih menolak gitu, masih merasa nggak nyaman dengan program JKN KIS ini karena dianggap wah ini aku nggak bisa sembarangan karena ada aturan main yang jelas, yang rigid ya, koridor itu. Nah ini kita tahu persis nih, sampai hari ini kan saya belum tahu nih rahasia atau misteri ya, yang saya ingin tanyakan ke Anda juga.
Kenapa dokter itu kalau bikin resep itu nggak jelas gitu loh, apa ya. Ini misteri yang belum terpecahkan. Tapi kalau bikin kwitansi jelas sekali. Ya. Nah, tunggu dulu, ini berburuk sangka dulu boleh ya. Dokter-dokter itu memanfaatkan ketidaktahuan pasien ini dengan memberikan obat-obat yang mahal-mahal apa segala macam, terus dia dapat keuntungan prosentase dari rumah sakit maupun dari produsen obat dan lain-lain. Nah, dengan demikian proyek atau program JKN KIS ini kelihatan mengganggu tanda kutip dapurnya. Seberapa jauh kecurigaan ini masuk akal, wajar atau lebay, berlebihan? Iya, jadi saya harus sampaikan ya, kata Prof. Doni tadi benar bahwa dokter itu kadang-kadang kita merasa oleh rumah sakit dikorbankan di dalam proses JKN. Oh, silakan Anda berdua berantem, silakan ya. Jadi kalau Saya gak ikutan di sini. dibagi-bagi itu kita kadang-kadang yang paling terakhir dinegosiasi. Paling terakhir. Jadi perlu diketahui Pak Andi bahwa kami ini dididik sebagai makhluk sosial. Artinya apa itu? Makhluk sosial itu kita ini pentingan pasien itu adalah nomor satu. Pada saat si melakukan aktivitas, bagaimana kita menyelamatkan pasien, maka sifat pengabdi inilah yang muncul. Jadi sesungguhnya pemerintah mewujudkan satu sistem JKN KIS ini adalah untuk memberikan akses yang sama kepada semua penduduk regardless sosial ekonomi status. Artinya kalau sistem ini tidak dibangun, maka hanya orang yang mampu yang bisa mengakses pelayanan. Dan kita tahu cerita-cerita, testimoni tentang itu yang sudah kita dengar. Oleh karena itu pemerintah lewat Kementerian Kesehatan sangat berkepentingan agar supaya kesinambungan program ini berjalan dengan baik, kemudian bisa mengakomodasi berbagai-bagai demand stakeholders yang ada. Meskipun itu tidak mudah, profesi punya keinginan, BPJS punya keinginan, kemudian juga pekerja, pemberi kerja, semua. Oleh karena itu membuat pengaturan-pengaturan atau regulasi-regulasi yang bisa mengakomodasi itu kata kuncinya sebetulnya.